Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, beginilah gambaran makanan, minuman, dan pakaian penghuni surga. Al-Quran telah banyak memberi gambaran bagaimana kenikmatan surga. Ganjaran inilah yang tentunya selalu diharapkan bagi setiap orang di kehidupan yang abadi nantinya. Segala sesuatu yang tak pernah ada di dunia tersedia dengan lengkap di surga, termasuk juga makanan, minuman, pakaian bagi para penghuninya. Pakaian, makanan, minuman penghuni surga juga disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Kemudian gambaran makanan pertama yang disajikan untuk penghuni surga. Selain satu kenikmatan yang dijanjikan para penghuni surga adalah hidangan makanan. Ada salah satu makanan yang pertama disajikan pada penghuni surga. Meski masih menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, alasan mengapa makanan tersebut disajikan lebih dulu dari makanan lainnya. Mengenai keberadaan makanan yang dihidangkan bagi penghuni surga, dijelaskan dalam surat Al-Mursalat ayat 41 sampai 44. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan atau pepohonan surga yang teduh, dan ada di sekitarnya mata air serta buah-buahan yang mereka sukai. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan nikmat karena apa yang selalu kamu kerjakan. Sesungguhnya demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Meski para penghuni surga tetap makan dan minum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegaskan dalam hadisnya bahwa kondisi mereka tetap suci, sebab sebagian ampas makanannya menjadi keringat seharum kasturi dan sisanya menjadi sendawa yang harum. Keterangan tersebut bersumber dari kitab Sahih Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Penghuni surga makan dan minum, tidak mengeluarkan ingus dari hidungnya, tidak buang air besar, dan tidak pula buang air kecil. Makanan mereka menjadi sendawa yang beraroma misik. Mereka selalu diilhamkan bertasbih dan bertakbir, sebagaimana kalian diilhamkan." Menurut sejumlah keterangan hadis yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makanan pertama yang dihidangkan pada penghuni surga adalah hati paus. Salah satunya disebutkan dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu yang mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah pada awal kedatangannya di Madinah. Ia bertanya, apa makanan yang pertama-tama dimakan oleh penghuni surga? Rasulullah pun menjawab, "Bonggol hati ikan paus." Riwayat lainnya juga menyebutkan hal serupa, seperti yang bersumber dari Sauban radhiyallahu anhu. Ia menceritakan ada seorang Yahudi bertanya kepada Rasulullah, apa yang dihidangkan kepada mereka saat memasuki surga. Rasulullah pun menjawab, hati ikan paus. Orang itu bertanya lagi, lalu apa makanan mereka setelah itu? Rasulullah menjawab, mereka disembelihkan lembu jantan surga yang dimakan dari bagian-bagian ujungnya. Orang itu bertanya lagi, lalu apa minuman mereka? Rasulullah menjawab, dari mata air yang disebut dengan salsabil. Hadis lain juga menggambarkan kelezatan daging hati paus yang dikonsumsi pertama kali oleh penghuni surga. Beginilah bunyi hadisnya. Hidangan bagi mereka yang pertama kali adalah daging hati ikan paling lezat. Kemudian disembelihkan baginya sapi yang makanan sehari-harinya adalah rumput surga. Meski makanan pertama kali di surga sudah dijelaskan dalam hadis, namun manusia tetap tidak akan mampu memberikan gambaran kelezatannya. Makanan tersebut dihidangkan di atas piring-piring yang tak dapat disifatkan keindahannya pula. Menggunakan piring
dan gelas emas. Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas. Dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap, terutama yang dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Kemudian buah-buahan dan daging, dan kamu berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Dan selain itu, kami berikan pula kepada mereka tambahan berupa aneka buah-buahan yang lezat dan daging dari segala jenis hewan yang mereka inginkan. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai-sungai kamar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Air dan jahe. Di dunia ini, minuman jahe adalah salah satu minuman yang menjadi favorit karena dapat menimbulkan kehangatan di dalam tubuh dan memberikan kesegaran dan manfaat yang banyak untuk kesehatan. Adapun di surga, minuman tersebut juga terdapat dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Insan ayat 17-18. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di dalam surga itu mereka diberi minuman, segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan salsabila. Kemudian air kafur. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Makanan berikutnya adalah daging burung. Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Waqiah, yaitu ayat 21, yang artinya, dan daging burung yang mereka sukai. Ibnu Abbas pernah menafsirkan ayat tersebut, bahwa daging burung tersebut termasuk di antara perkara yang disukai dan diinginkan. Dengan kata lain, bila seorang penghuni surga menginginkan daging burung, saat itu juga burung yang terbang jatuh di hadapannya hingga berbentuk makanan siap saji. Bagi mereka yang akan menghuni surga, nantinya digambarkan akan menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra tebal, halus dan berwarna hijau. Selain itu, para penghuni surga juga disediakan minuman suci dari Allah untuk hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Insan ayat 21. Mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan memakai gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya mengenai ayat 21 dari surah Al-Insan tersebut. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal. Menurut tafsir Ibnu Katsir, pakaian penghuni surga adalah kain sutra tipis dan halus, seperti baju gamis dikenakan langsung ke badan. Kemudian kain sutra tebal yang berkilau dipakai di bagian luar, sebagaimana orang zaman sekarang, yaitu menyebutnya sebagai jaket atau outer. Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya dengan mengatakan, dan dipakaikan kepada mereka gelang yang terbuat dari perak. Berdasarkan penjelasan Ibnu Katsir, gelang perak yang dimaksud dalam ayat ini menggambarkan orang-orang abror, sedangkan yang dialami orang-orang muqarrabun adalah seperti yang dijelaskan dalam firman Allah lainnya. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang soleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara.
dan pakaian mereka adalah sutra, sebagaimana riwayat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah mengatakan, apabila ahli surga sampai di depan pintu surga, maka di sana mereka menjumpai 2 buah mata air. Lalu seakan-akan mereka diberi ilham untuk pergi kepada kedua mata air itu. Lalu mereka minum dari salah satu mata air itu. Maka Allah melenyapkan semua penyakit yang ada di dalam perut atau rongga tubuh mereka. Kemudian mereka mandi dari mata air yang satunya lagi. Maka sesudahnya terpancarlah dari tubuh mereka pandangan kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Setiap firman Allah mengandung makna, metafora yang luar biasa. Tafsir Ibnu Katsir mengenai surah Al-Ihsan ayat 21 ini menjelaskan bahwa para penghuni surga telah dibersihkan tubuh dan jiwanya, sehingga secara lahiriah dan batiniah mereka semuanya indah dan suci.